Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. 3 orang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tengah berbincang sebagaimana lazimnya yang dilakukan di sela-sela kesibukan mereka. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka mengutarakan keinginannya, yakni hendak sholat Jumat di Masjidil Haram Mekah dalam minggu ini. Mendengar keinginan itu, murid yang lain berkata, "Itu tidak mungkin, jarak dari tempat kita ini ke Mekah membutuhkan waktu perjalanan selama 3 bulan lamanya. Tapi alangkah indahnya jika kita bisa salat Jumat minggu ini di Masjidil Haram," timpal murid yang mengutarakan keinginan tersebut. Kemudian murid ketiga yang tadinya diam saja mendengar percakapan mereka berdua berkata, "Bagaimana kalau kita menghadap guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Kita utarakan kepada beliau tentang ini." Mereka pun sepakat dan segera menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Jika begitu keinginan kalian, baiklah," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Besok hari Selasa, kalian berangkatlah. Dalam tempo 3 hari kalian akan sampai di Mekah," ucap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengabulkan niat mereka. Mendapat jawaban demikian, ketiga murid itu sangat bahagia. Mereka pun pamit kepada sang guru, guna mempersiapkan perjalanan ke Mekah. Di kampung sebelah, pada Jumat pagi, Syekh Nuruddin juga tengah menerima muridnya yang mengutarakan maksud yang sama seperti murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni hendak sholat Jumat di Masjidil Haram Mekah. "Kalau begitu keinginanmu, pergilah berwudu," perintah Syekh Nuruddin kepada muridnya itu. Berkat karamah sang guru, para murid itu pun tiba di Mekah sesaat sebelum sholat Jumat dimulai. Perjalanan yang seharusnya mereka tempuh 3 bulan perjalanan, hanya ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin karena rasa takjubnya, mengalami karomah yang luar biasa, seusai mengucapkan salam setelah tahiyat akhir, tiba-tiba salah seorang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdiri dan berkata, "Wahai kalian semua, ketahuilah, tidak ada yang mengalahkan karomah guru kami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketahuilah, perjalanan yang harusnya ditempuh selama 3 bulan, hanya kami tempuh dalam tempo 3 hari saja dan sholat Jumat di sini. Adakah yang melebihi karomah itu?" Sedang di sudut yang lain, murid Syekh Nuruddin mendengar ucapan murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, dan langsung berdiri sembari mengangkat tangannya yang masih basah dan berkata, "Kalian saksikanlah, tanganku ini masih basah bekas wudhu yang kulakukan di kampungku. Saya ini juga dari negeri yang jauh," ungkap murid Syekh Nuruddin. "Memang kampung tuan di mana?" tanya murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Kampung tuan dan kampungku bersebelahan, juga membutuhkan waktu 3 bulan perjalanan untuk sampai ke sini. Saya tempuh dalam 1 kedipan mata saja," jawab murid Syekh Nuruddin. Seusai peristiwa itu, para murid akhirnya kembali ke kampung masing-masing. Mungkin karena rasa tidak percaya, dan tidak menyangka sama sekali, murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menghadap dan menyampaikan peristiwa tersebut. "Ada yang mengalahkan tuanku," kata si murid. "Tidak nak, tidak ada yang mengalahkan saya. Sudah saya periksa di alam gaib, tidak ada yang lebih tinggi dari saya," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada muridnya. "Tapi tuanku, cobalah tuanku periksa kembali, siapa tahu tuanku belum melihatnya," kata si murid. "Baiklah nak, nanti malam akan saya coba lagi memeriksanya di alam gaib," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menutup. Malamnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan seperti yang disampaikan kepada muridnya. Lagi-lagi, beliau tidak menemui yang melebihi kedudukannya. Esoknya, Syekh Abdul Qadir kembali menyampaikan kalau beliau tidak menjumpai apa-apa, dan tidak ada yang melebihi kedudukannya. "Tapi tuanku, bagaimana mungkin kejadian di Mekah itu? Cobalah tuanku sekali lagi," pinta muridnya. "Baiklah nak, nanti malam saya akan coba lagi memeriksanya di alam gaib," ucap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kali ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan dengan lebih seksama dan teliti, hingga akhirnya, ketika beliau mendongakkan kepala, dilihatnya di atas sebuah posisi yang menitik dan teramat tinggi. Saking tingginya, titik tersebut kadang terlihat, kadang lenyap. Malah yang sering titik itu tidak terlihat saking tingginya makom itu. Pagi harinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata kepada muridnya, "Benar nak, memang ada yang lebih tinggi dari saya. Saking tingginya makom itu, hanya terlihat seperti titik. Kadang muncul kadang lenyap karena ketinggiannya.
"Siapakah beliau tuanku?" tanya muridnya. "Beliau adalah Syekh Nuruddin," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Jadi sekarang bagaimana tuanku?" tanya muridnya lagi. "Besok kita ke sana," jawab Syekh Abdul Qadir. "Apa yang kita persiapkan tuanku?" lanjut muridnya. "Persiapkan makanan untuk kita bawa ke sana," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Esoknya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta murid-muridnya pun berangkat menuju ke kediaman Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin yang mengetahui akan kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkan muridnya untuk mengambil sebuah guci dengan desain dan corak yang khas, yang diletakkan di sudut rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Ambillah guci itu dan nanti letakkan di atas meja itu," kata Syekh Nuruddin kepada muridnya. Dengan hanya satu langkah saja, murid Syekh Nuruddin sampai di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengambil guci itu, kemudian meletakkan di posisi sesuai yang diperintahkan Syekh Nuruddin. Setelah 1 hari perjalanan, rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tiba di kediaman Syekh Nuruddin. Ketika baru memasuki rumah Syekh Nuruddin, mata murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung tertuju ke guci yang diletakkan di meja. Karena merasa familiar dengan guci tersebut, ia pun berbisik kepada gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Tuanku, guci itu sama persis guci kepunyaan tuanku," kata si murid. "Iya, nanti saja kita bahas itu," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menjawab begitu karena beliau fokus ingin segera bertemu dengan Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin kemudian menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Apa tujuan saudara kesini menemui saya?" tanya Syekh Nuruddin. "Maafkan saya tuanku, adapun tujuan saya kesini ingin berguru kepada tuanku." "Ajarilah saya," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Bagaimana saya mengajari saudara, sedangkan saudara adalah seorang wali besar, siapa yang mengalahkanmu?" jawab Syekh Nuruddin. "Tidak tuanku, ajarilah saya," pinta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Apakah kamu sanggup?" tanya Syekh Nuruddin. "Iya tuanku, ajarilah saya," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Apakah benar kamu sanggup?" kembali tanya Syekh Nuruddin. "Kalau begitu kita makan dulu," lanjut Syekh Nuruddin. "Keluarkan makanan," perintah Syekh Nuruddin kepada muridnya untuk menyiapkan hidangan untuk rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanan pun disiapkan di atas meja. Makanan yang dihidangkan kepada murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah makanan yang enak dan sangat lezat. Tapi sebaliknya, makanan yang dihidangkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makanan yang telah basi dan sudah sangat tidak layak untuk dimakan. "Makanlah," perintah Syekh Nuruddin kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Tapi tuanku, ini makanan basi." "Makanan yang tidak basi kan ada tuanku," keluh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Tidak, kamu harus makan itu," perintah Syekh Nuruddin. Karena tidak terbiasa, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mual-mual dan hampir muntah, tapi tetap memasukkan makanan tersebut ke mulutnya. Tidak mampu melewati tenggorokannya, yang ada beliau hanya mual karena makanan basi tersebut. "Makan," perintah Syekh Nuruddin bernada tegas. Makanan yang masih berada di mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan sekuat tenaganya berusaha untuk ditelannya. Sampailah makanan itu tertelan sedikit, namun hanya tertahan di tenggorokan yang mengakibatkan Syekh Abdul Qadir keselak makanan basi tersebut. Melihat upaya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang berjuang semaksimal mungkin menelan makanan basi itu, dan ketika tersendat di tenggorokannya, tiba-tiba Syekh Nuruddin memukul tengkuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanan yang tersendat di tenggorokan itu pun dimuntahkan, bahkan semua yang buruk ikut dimuntahkan keluar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah mengeluarkan semua yang buruk, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melanjutkan makannya dengan makanan basi, tapi kali ini tidak ada rasa mual lagi, justru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terlihat seperti makan makanan tidak basi, tampak lahap bagaikan menyantap makanan enak dan lezat. Akhirnya hidangan yang disiapkan untuknya berhasil dituntaskannya. Syekh Nuruddin kemudian berkata, "Terimalah ilmuku, pulanglah dan bawa pulang juga guci itu ke rumahmu." Tiba di kediamannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung menuju ke tempat guci miliknya yang sama persis dengan guci yang diberikan oleh Syekh Nuruddin. Terlihat, guci miliknya tidak ada, dan tempat guci yang berada di sudut rumah itu kosong. Taulah mereka bahwa guci yang dibawa itu adalah guci Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri. Malamnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun melakukan perjalanan spiritual kembali, dan langsung melesat sampai ke titik makom Syekh Nuruddin yang dilihatnya sangat tinggi dulu.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menduduki makom Syekh Nuruddin, dan pada saat itu pula Syekh Nuruddin pun lenyap tak diketahuinya. Disebutkan bahwa makom tersebut adalah makom kutub. Cukup sekian penjelasan oleh saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.